Nah, untuk mata kuliah hari ini adalah mata kuliah analisis laporan keuangan. Nah, untuk hari ini saya jelaskan dulu mengenai mata kuliah analisis laporan keuangan. Ini sudah untuk hari ini sebenarnya tujuan daripada kita belajar analisis laporan keuangan adalah kalau kemarin kalian kan diajarkan mengenai siklus akuntansi ya. Saya appreciate kalian tugasnya itu rajin semuanya. Cuma dalam hal kadang-kadang tuh kalau misalnya di kelas kadang tuh kalau kalian jam kedua itu mesti sudah semangatnya menurun ya sehingga kadang-kadang pingin cepat-cepat pulang ya itu kadang-kadang itu yang apa ini kendalanya kalau jam kedua itu kalau offline memang kadang-kadang maklum lah tapi nanti diusahakan ya kita apa ini kalau belum jam setengah 9 lebih ya usahakan kita bisa melanjutkan sampai jam setengah 9 ya minimal kalau misalnya kalian sudah tenaganya habis ya. Oke, nah untuk mata kuliah analisis laporan keuangan ini untuk analisis laporan keuangan itu sebenarnya adalah mata kuliah prasyarat daripada harus bisa menguasai pengantar akuntansi. Apalagi kalian sekarang sudah dapat mata kuliah intermediate accounting yang diampu oleh Pak Ade, sehingga banyak mata kuliah inti yang memang harus memberikan prasyarat mata kuliah di perkuliahan sebelumnya. Nah, ini kenapa saya sebut seperti itu? Karena kalian sebelum bisa menganalisis laporan keuangan, kalian harus bisa menyusun laporan keuangan, baik itu jasa, minimal jasa dan dagang. Untuk semester ini mungkin kalian juga akan diberikan akuntansi biaya. Akuntansi biaya itu terkait dengan manufaktur, sehingga wajib kalian harus membuat 3 laporan keuangan. Nah, itu dasarnya. Karena di mata kuliah analisis laporan keuangan ini, itu yang kita buat apa ini analisis adalah outputnya laporan keuangan untuk bisa menilai kinerja dalam bentuk kuantitatif ya, artinya dalam bentuk keuangan. Kalau non keuangan itu tolak ukurnya banyak kalau penilaian kinerja, misalnya dari apa ini motivasi, terus dari beberapa aspek kinerja yang lain itu juga merupakan non keuangan. Nah, untuk mata kuliah ini kalian sebelum membuat analisis laporan keuangan yang berupa tren, common sense, dan lain-lain ini, kalian harus bisa menyusun bentuk-bentuk laporan keuangan, baik itu jasa, dagang, dan manufaktur. Ini yang harus basicnya yang harus kalian kuasai. Karena kalau kalian tidak bisa membuat laporan keuangan dengan baik dan sesuai dengan standar PSAK, kalian tidak bisa memberikan output sesuai dengan yang diharapkan perusahaan untuk mengambil keputusan. Nah, aspek daripada nanti pembuatan analisis ini itu gunanya adalah kalian bisa memprediksi perkembangan perusahaan itu dari berbagai macam teknik penilaian kinerja. Nah, ini beberapa tekniknya ya. Terus baru setelah itu analisis common sense. Analisis common sense ini adalah yang paling mudah di dalam teknik penilaian analisis kinerja keuangan. Nah, ini boleh 1 tahun common sense ini. Tapi kalau bisa, kalau dalam menganalisis laporan keuangan itu minimal harus ada yang dibandingkan. Kalau common sense ini lebih maksimal 2 nggak masalah ya. Jadi karena common sense ini lebih fleksibel sehingga dan lebih mudah ya dalam penilaiannya itu maka ini boleh 2 tahun ya. 1 tahun aja tidak masalah untuk common sense. Common sense ini hampir sama dengan penilaian angka indeks begitu. Baru kalau kalian misalnya Bu Lisa, kalau misalnya kita sudah lama berdiri, terus kita punya lebih dari 3 tahun dan 5 tahun laporan keuangan, maka kita boleh menggunakan analisis tren, itu syaratnya. Kalau kalian kurang dari 2 tahun, mending kalian pakai common sense. Jangan pakai tren. Tren ini selain kalian analisis harus disertai dengan bentuk grafiknya atau apa ini gambar daripada penilaian. Ntar ini ada yang belum di ini ya. Apa ini? Ya. Ya tolong di ini media. Oke. Baik, sudah ya. Nah, itu yang harus kita ini ya, kita apa ini analisis. Setelah itu nanti kalian akan menganalisis sumber dan penggunaan modal kerja, baru ke kas ya. Kalau yang
ini itu hampir sama kalau kalian mau membuat cash flow. Kalau yang pengantar akuntansi kemarin kalian belum diajarkan sampai ke cash flow. Untuk semester ini masuk dalam bahasan analisis laporan keuangan. Maka baru terakhir outputnya adalah membuat rasio likuiditas, solvabilitas, renta, dan profitabilitas. Mungkin kalau Nadine yang kerja di perbankan, ini tolak ukurnya penilaian rasio keuangan di perbankan itu memang menggunakan ini, cuma beberapa istilah itu berbeda dengan akuntansi yang bersifat komersil. Namun saya yakin di perbankan itu juga ada penilaian analisis kinerja keuangannya, tetapi tolak ukur mengenai sehat atau tidaknya itu tiap perusahaan memang punya standar patokan yang berbeda. Misalnya kalau kita sudah menghitung analisis laporan keuangan, biasanya untuk mengetahui sehat atau tidaknya itu setiap perusahaan misalnya di industri itu punya patokan sendiri. Terus di asuransi punya sendiri. Di perbankan pun juga dia punya sendiri tolak ukur sehat atau enggaknya. Nah, itu menjadi patokan ketika angka ini sudah diolah, itu berapa standar standar maksimal pada saat penilaian kinerja itu biasanya ada di tiap perusahaan. Baru kita yang terakhir ini kalau waktunya mencukupi ada analisis BEP ya. Mungkin ini biasanya digunakan kalau kalian membuat bisnis plan ya. Contoh kalau kalian mata kuliah KWU, itu kan kalian disuruh bikin produk terus untuk dijual. Nah, biasanya kalau kita menginvestasikan modal itu kan harapannya adalah di tahun pertama ini bisa BEP, balik modal, minimal BEP. BEP itu adalah balik modal itu antara yang kita keluarkan sama kita terima itu nilainya 0. Itu namanya BEP. Syukur-syukur kalau di atas target ya. Baru analisis DuPont itu menghitung tingkat kebangkrutan di perusahaan. Ini beberapa mata kuliah di dalam analisis laporan keuangan yang tema-temanya yang akan kalian terima di semester ini ya. Oke, sebentar. Oke. Kalian kan sudah membuat laporan keuangan itu biasanya ada 3, yaitu minimal 3 ya. Laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Nah, di sini fungsinya ketika kalian membuat suatu laporan keuangan, harapannya itu bisa dianalisis untuk menilai kinerja. Nah, kinerja itu digunakan apa sih? Untuk pengambilan keputusan perusahaan yang akan datang. Nah, ini pentingnya adalah mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Karena dari laporan keuangan itu kita bisa tahu, oh kas kita itu jumlahnya sebesar 10 juta. Mampu nggak kalau misalnya kita punya hutang 9 itu tak bayar 10. Nah itu perlunya ada informasi seperti laporan keuangan neraca, itu pentingnya untuk menilai itu. Terus mengetahui kesehatan, contohnya misalnya ya, kalau kita membaca laporan laba rugi, nah contoh katakanlah kita bisa melihat perusahaan sehat 2 tahun ini kalau misalnya labanya sudah meningkat, itu pasti perusahaannya tidak ada kendala. Tapi kalau di tahun pertama sudah rugi, tahun kedua juga minus, nah ini yang perlu kita analisis. Kenapa kok profitnya menurun? Nah itu yang disebut kesehatan perusahaan. Terus mengetahui perkembangan perusahaannya dari laporan keuangan ini kita bisa tahu perkembangan perusahaan itu seberapa besar sih kenaikan modal kerjanya, kenaikan modal pribadi. Nah, itu penting sekali. Terus aset-aset yang menjamin pemasukan seperti piutang, pelunasan piutang, penjualan barang dagangan itu penting. Nah, siapa yang pihak membutuhkan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan? Tentunya perusahaan. Ya, contoh misalnya manajer keuangan digunakan untuk membuat anggaran keuangan, ya. Misalnya kalau ada divisi yang mau minta kalau yang ini mungkin yang berhubungan dengan anggota organisasi di lembaga ya, mungkin yang BEM itu biasanya itu kan menyusun laporan anggaran. Nah, ini penting sekali ya untuk istilahnya itu untuk mengetahui perkembangan perusahaan itu seperti apa. Terus ini tadi ya, manajer ya. Nah, ini manajer itu ini membuat suatu perencanaan apakah sesuai enggak dengan perencanaannya, evaluasinya bagaimana. Itu penting sekali ya. Terus pimpinan perusahaan. Nah, pimpinan juga perlu tahu
pada saat dia investasi perusahaan kan dia ingin tahu oh perkembangan perusahaan itu bagaimana sih kalau dari sisi keuangan apakah ini baik-baik saja ataukah dananya minus itu penting loh apa ini. Nah terus nih ya mengukur hasil kerja tiap individu dan efisiensi ya itu tentunya itu juga jangan sampai ketika kita tidak melihat suatu anggaran pengeluarannya lebih banyak itu biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan yang apa ini di dalam internalnya itu banyak keluarga sendiri ya. Nah, ini pengertiannya itu hampir sama dengan akuntansi nih. Sifat laporan keuangan nih ya. Fakta yang telah dicatat, prinsip-prinsipnya ini adalah untuk memudahkan pencatatan, terus daya beli uang dianggap tetap. Nah, untuk yang keterbatasannya ini ya, keterbatasan dalam laporan keuangan itu juga ada. Jadi, laporan keuangan dibuat secara periodik itu merupakan report ya, laporan sementara dan bukan merupakan laporan final. Karena ada beberapa pertimbangan yang memang terkait dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat jangka panjang. Contohnya apa? Misal ya, kalau laporan keuangan dibuatnya secara periodik ya berlakunya periodik. Jangka panjang itu contohnya kita membuat renstra ya. Renstra itu diturunkan lagi menjadi visi misi itu ya. Itu yang biasanya jadi satu dengan penyusunan strategi perusahaan ya. Terus laporan keuangan itu menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya adalah standar nilai yang mungkin berbeda. Nah, ini yang harus kita buat catatan ya, bahwa angka rupiah itu kadang orang tuh menganggap oh ini pasti, tetapi kelemahannya laporan keuangan ini juga bisa dimanipulasi, begitu loh. Nah, tujuannya apa dulu? Kalau kalian ini ya bekerja di accounting yang kadang-kadang itu memakai jasa konsultan itu kadang-kadang kan mengarahkan pajaknya itu supaya kecil bagaimana sih? Nah itu biasanya itu juga bisa dibuat perencanaan. Nah itu yang kelemahannya di situ karena bisa diotak-atik sehingga itu rentan dengan manipulasi data. Tuh. Terus laporan keuangan disusun berdasar transaksi keuangan dan nilai rupiah berbagai waktu. Misalnya ini kenaikan penjualan tidak mencerminkan kenaikan volume penjualan. Nah, maksudnya gimana Bu Lisa? Karena ini nilai rupiah berbagi waktu itu tidak berdasarkan nilai present value sekarang ya. Beda kalau kita menggunakan nilai present value, pasti kita acuannya adalah apa ini naik turunnya harga dolar begitu seperti itu. Terus yang kedua berdasarkan kas yang masuk itu penting sekali ya. Nah ini keterbatasannya laporan keuangan kita itu sifatnya accrual basis. Jadi uang belum diterima tapi catatannya sudah keluar, sudah bisa kita apa ini kita bukukan. Itu kelemahannya. Terus laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi keuangan yang tidak dapat dikuantifisir. Jadi ada faktor lain juga yang mempengaruhi keuangan. Contohnya apa? Inflasi. Begitu. Nah, kalau hanya laporan keuangan kita tidak bisa memasukkan indikator yang bersifat lingkungan, begitu loh. Itu kelemahannya. Nah, ini ya. Terus bentuk-bentuk laporan keuangan minimal ada neraca ya itu yang harus kalian pahami. Lalu ada laporan rugi laba ya. Tapi pembuatannya laporan rugi laba dulu. Nah, ini beberapa klasifikasi aktiva. Setidaknya kalian harus paham dulu ya. Kalau sudah paham nanti menganalisis suatu transaksi yang terkait dengan akun akuntansi ini kalian akan lebih mudah. Pasifa itu hutang, ya kan? Ya. Terus ada lagi yang namanya hutang jangka panjang, itu harus direkap juga. Baru ditambahkan dengan modal akhir. Nih. Ya, maaf nih, modal akhir. Oke. Ya. Nah, ini ya. Ini tadi neraca ya. Oke. Ini modal. Kalau modal itu biasanya komponennya adalah kalau perusahaannya PT itu modal saham. Tapi kalau EV sama firma itu modal sekutu ya. Nah, ini beberapa bentuk neraca.
Ada yang pembuatannya skontro dan vertikal. Kalau skontro itu seperti ini loh. Kalau vertikal itu memanjang. Nah, sekarang coba kita analisis ya. Nanti tugas kalian adalah mengerjakan neraca ini secara ini ya, pemanasan dulu. Nah, caranya bagaimana Bu Lisa dalam mengerjakan neraca? Pertama kalian pilah-pilah, mana yang masuk golongan aktiva lancar. Coba saya mau tanya ini, mungkin salah satu ini bisa memberikan opini. Kira-kira kalau saya kelompokkan aktiva lancar, coba sebutkan mana saja aktiva lancarnya kalau di soal ini. Jadi aktiva lancar di sini ya, kalau kita gabungkan dengan aktiva tetap belum ya. Aktiva lancar itu kas, persediaan barang, perlengkapan, piutang, cadangan, biaya dibayar di muka itu seperti sewa dibayar di muka, investasi, saham, dan obligasi. Nah, ini kalau ada cadangan kerugian piutang, nanti pada saat penyusunan neraca itu harus dikurangi. Jadi nanti kalian harus mengurangi cadangan kerugian piutang itu dengan piutang. Nah, benar yang disebutkan Ais, golongan aktiva lancarnya itu sampai investasi obligasi. Kalau mau dipisah Bu, boleh nggak investasi saham sama obligasi, tak masukkan investasi surat berharga, boleh nggak masalah, begitu ya. Jadi boleh kita ini ya, kita golongkan sebagai aktiva lain-lain boleh, atau investasi jangka panjang boleh ya. Oke, nanti kalian jumlah kira-kira aktiva lancarnya itu berapa, baru kalian menjumlah tanah. Tanah ini tidak ada penyusutan ya. Gedung, akumulasi penyusutan gedung itu harus dikurangi gedung dulu, baru nanti ini mesin itu terlempar di sini ya. Aslinya kan mesin itu harusnya di atas. Nah, kalian susun di sini, disesuaikan, dicontrengi. Goodwill sama paten itu adalah aktiva tetap tak berwujud. Nanti kalian ngerjakannya itu, kalian coba dalam bentuk skontro boleh, stapel boleh, tapi paling enak skontro. Ya, itu nanti kas, persediaan, perlengkapan kantor, piutang itu ditambah semua pada saat penyusunan neraca, dikurangi cadangan kerugian piutang. Ditambah biaya dibayar di muka, berapa hasilnya? Baru tanah, gedung, dikurangi akumulasi dulu, ketemuan nilai buku, terus mesin ini 90 juga harus dikurangi 40. Baru ada goodwill, paten itu di bawahnya aktiva tetap berwujud, itu namanya aktiva tetap tidak berwujud. Goodwill itu keunggulan komparatif ya, artinya kalau perusahaan sudah punya lisensi dari SNI ataupun ISO, itu biasanya perusahaan itu akan melekat goodwill ya. Jadi kelebihan daripada aktiva lancar dan pembayaran hutangnya itu dinamakan goodwill. Nah, paten di sini juga aktiva ini ya, aktiva tetap tidak berwujud ya, paten, terus hak cipta itu. Nah, oke, nanti tolong ditotal berapa jumlahnya begitu. Terus nanti di golongan pasiva ya, nanti kan kalian nyusunnya seperti ini. Pasiva itu terdiri dari mesin, utang obligasi, utang obligasi, dagang, hipotek. Begitu. Nanti baru dimasukkan di kolom neraca. Bentuknya kayak gini loh. Nah, ini. Ini utang jangka pendek itu sampai utang dagang dan biaya masih dibayar ini masuk jangka pendek. Jangka panjangnya itu utang obligasi, hipotek itu masuk sini. Nanti baru kalian tambahkan modal saham, tambah agio, tambah laba ditahan. Nah, kalau ada yang tanya agio itu apa sih Bu? Ini kelebihan nilai saham. Ya, kelebihan nilai saham karena harga pasarnya lebih tinggi. Oke, semoga sehat selalu dan saya akhiri sampai di sini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin cepat kerja atau kuliah sambil kerja? Bisa daftar dari rumah dan bisa belajar dari rumah. Dapatkan beasiswa pendidikan sampai dengan 100%. Hubungi via WhatsApp 0821 4114 6488 atau sosial media kami, Instagram, Facebook, maupun website.